Ya, kita lanjutkan untuk ahli berikutnya tentang teori manajemen ini dari Pak Edward Demings. Demings ini lebih terkenal TQM-nya daripada nama Pak Demings-nya. Jadi ada buku khusus. Kalau anak manajemen ini, nanti buku khusus ini disebut dengan TQM, Total Quality Management. Ini biasanya jadi penelitian ya untuk anak manajemen. Ada juga anak akuntansi ya yang meneliti tentang TQM ini, manajemen kualitas total atau bagaimana punya standarisasi dalam berproses. Makanya mungkin ada akreditasi, ada juga ISO dan sebagainya. Prinsip TQM ini dari Six Sigma. Nah, ini juga terkenal teman-teman. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan ya ketika kita rekrutmen, TQM itu siapa? Itu Demings ya, Edward Demings. Jarang orang tahu, yang tahu paling kalau nggak Taylor, Fayol, terus tadi Drucker gitu ya, MBO-nya Drucker. TQM ini Demings nih jarang orang tahu ya. Ini rata-rata semua udah tua karena udah jadi profesor. Di sana profesor tuh udah tua-tua, teman-teman di sini masih pada muda-muda ya. Dan berikutnya ada Pak Michael Porter. Oh, ini juga udah masuk ke modern sekali ya. Beliau juga seorang profesor juga. Nah, di sini Porter juga memberikan kontribusi teori tentang strategi manajemen bahwa manajemen itu perlu diberikan tips supaya lebih efektif itu seperti apa. Lalu karena sekarang dunianya adalah kompetisi, berjualan itu saling bersaing, makanya perlu strategi manajemen. Nah, strategi manajemen pertama dicetuskan ya oleh Michael Porter ya. Ada bukunya juga Porter tentang strategi kompetitif manajemen. Dia di mana dia ini kenapa, yang menentukan punya teori tentang supaya unggul, perusahaan itu supaya unggul, membedakan dengan, perusahaan lain itu adalah biayanya harus lebih murah, terus punya banyak variasi produk. Nah, inilah Pak Porter ya yang mencetuskan itu. Tuh, itu pemikiran beliau. Dan yang berikutnya ada Mintzberg. Mintzberg juga terkenal. Henry Mintzberg ini tentang manajemen struktural gitu ya. Tapi ya jarang masuk ke skripsi juga sih Mintzberg ya. Ada juga Chris Argyris ini tentang organisasi. Tapi ini hanya menyumbang tentang adaptasi bahwa organisasi itu harus berkembang. Tapi ini merupakan cikal bakal perusahaan yang sekarang memimpin dunia ya, tentang perusahaan disruptor ya, perusahaan yang mengacak-acak perusahaan lama atau perusahaan tua seperti Uber gitu ya, Grab, Gojek dan kawan-kawan itu punya pemikiran perusahaan yang adaptif dan fleksibel sehingga dia paling bisa untuk mengikuti arus perkembangan sehingga kita sebutnya disruptor atau dia yang merubah tatanan yang mapan yang sudah ada ya gitu. Oke, berikutnya ada teori manajemen dari Daniel Goleman ini yang paling terbaru di mana manajemen itu butuh yang namanya emotional questions atau kecerdasan emosi gitu ya. Bagaimana seseorang itu harus punya rasa tenggang rasa gitu ya, rasa empati, rasa saling memiliki perusahaan sehingga ketika bekerja itu tidak seenaknya sendiri, tetapi ada sense of belonging bahwa perusahaan ini juga milik kita bersama sehingga kita harus memajukan bersama-sama, tidak menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Nah, ini adalah emotional question dalam manajemen gitu ya. Nah, ini yang susah kalau misalnya kita seorang pemimpin gimana cara menempatkan emosi yang cerdas ini kepada bawahan atau kepada karyawan. Nah, ini bukunya Daniel Goleman ini banyak dicari oleh CEO-CEO dunia untuk bisa mengatur para karyawan atau merekrut karyawan dengan empati yang tinggi, kesadaran yang tinggi, terus tidak gampang emosi, terus juga tidak mudah untuk terprovokasi sehingga merugikan perusahaan ya. Dan pada akhirnya mendidik karyawan itu bisa menjadi seorang yang dipercaya, menjadi seorang pemimpin yang baik gitu. Ini Daniel Goleman. Kalau mau cari ada di Google bukunya gitu ya. Oke. Sehingga kita bisa simpulkan teman-teman bahwa ke teori manajemen itu banyak ya yang kita sudah lihat tadi dari yang mulai awal tahun 1800-an hingga sekarang di 2000-an ya termasuk Daniel Goleman itu yang sering muncul di TED Talk, TEDx Talk.
Itu awalnya intinya semua sama, teman-teman, bahwa perkembangan manajemen itu menunjukkan pergeseran pemikiran sih itu. Tapi intinya mereka itu satu, yaitu merumuskan sebuah proses mengelola kegiatan gitu ya, dari awal hingga akhir, bagaimana supaya kegiatan itu terlaksana sesuai dengan tujuan awal sebelum perencanaan. Ya, kan ini proses yang harus dikawal dari yang mulainya belum apa-apa hingga hasilnya ada, itu kan sungguh suatu yang tidak mudah. Makanya muncul banyak teori supaya berhasil, supaya irit, supaya tidak boros tenaga dan sebagainya ya. Jadi dari banyaknya ahli tadi yang dari warna hitam putih sampai berwarna, sebenarnya yang membedakan hanya pendekatan atau ciri-ciri berpikirnya saja ya. Kalau yang hitam putih tadi masih bersifat sangat kaku, masih bersifat angka, sangat bersifat mekanisme, sangat robotik sekali gitu ya. Tetapi di satu sisi positifnya itu untuk efisiensi atau biaya yang lebih bisa ditekan gitu ya. Buktinya sekarang semua memang menggunakan robot, menggunakan AI karena apa? Efisiensi. Bagus gitu ya. Tetap ada positifnya. Sesuatu yang bersifat kaku itu masih punya andil positif ya. Sesuatu yang mesin, sistem informasi, software itu kan sangat mekanistik sekali. Itu punya kelebihan adalah menyingkat waktu dan mempermudah pekerjaan manusia saat ini gitu. Tetapi di satu sisi juga perlu pendekatan yang sifatnya manusiawi, humanistik, adaptif, lalu memikirkan juga psikologis manusia, emosi, empati, juga strategi ya, hingga pada akhirnya ada sebuah inovasi atau perubahan. Kalau di zaman Taylor kan tidak memikirkan tentang adanya perubahan eh, tren pasar, tidak berpikir ke situ ya. Tidak berpikir bahwa saat itu jualan itu bisa online, tidak berpikir. Pak Taylor hanya berpikir bahwa pabrik saya harus bisa menghasilkan sebanyak mungkin dalam waktu singkat supaya jualan saya ke pasar benua lain itu laku keras dan juga bisa memenuhi permintaan dari negara lain. Tapi tidak berpikir bahwa suatu saat nanti dunia akan berubah, tidak mungkin dijual pakai kapal lagi, ngangkutnya bisa aja pakai drone atau pakai pesawat seperti sekarang, atau bisa pakai dicetak dengan printer 3D, tidak perlu dikirim. Nah, itu yang disebut dengan inovasi. Makanya muncul banyak ahli yang mengkontribusikan beberapa teori-teori pemikirannya gitu ya, melengkapi punya Taylor, Fayol, dan kawan-kawan. Ya, tidak mungkin ada teori terbaru kalau tidak berawal dari teori yang sifatnya masih kaku dan masih dasar ya. Sehingga mereka punya kontribusi yang penting juga untuk menghadapi memang modern, tantangan di dunia yang modern. Masih on, teman-teman semua? Halo? Masih? Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Oke. Masih, Bu. Masih, Bu. Masih, Bu. Kalau misalnya Masih. kalian nih hidup di eranya para ahli tadi, kalian paling suka yang mana? Yang yang Henry sih. Yang Gilbert Toha. Gilbert kira-kira gimana? Gilbert paling paling favorit deh. Paling favorit teori siapa Gilbert? Halo? Elton Mayo. Atau Henry kalau dari Ya, Elton biasa Mayo. sih Ibu yang Henry Fayol? Payor sih Ibu. Fayol. Paling favorit Fayol ya? Ya, Oke. Alasannya ya sih kenapa? Ibu. Alasannya kenapa eh, suka dengan teorinya Fayol? Kayak apa ya? Dia lebih kayak maksudnya oke lah dia punya pemikiran mengenai atau Mhm. yang tadi Ibu bilang dia punya apa? Prinsip manajemen tadi itu Mhm. yang ya lebih lebih worth it lah gitu dibandingkan dengan
yang lain sih Ibu. Menurut saya sih seperti itu. Oke, menurut Gilbert ya. Oke, thank you. Ya, Oke, ya Gilbert Ibu. thank you, memfavoritkan Fayol karena paling lengkap, melengkapi bahkan Iya, mungkin terkesan lengkap. di modern pun dia melengkapi yang modern ya. Iya, betul Ibu. Betul sekali. Dan yang modern setelah Fayol paling nambah cuma satu gitu ya. Sedangkan Iya, Fayol melengkapi Taylor tiba-tiba 14 gitu ya. Berarti dia bisa dikatakan the fathers, makanya disebut ayah gitu. iya, Semuanya. Oke, iya. thank you. Oke, silakan. Siapa lagi yang memfavoritkan Bapak manajemen yang lain? Oke, 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 oke. Baik, menurut saya lebih memilih Edward Deming. Mengapa? Karena menurut saya Bapak Deming ini dia mengembangkan seperti pendekatan para anggota organisasi dan juga menekankan peningkatan suatu kualitas. Oke, Jadi TKM ya, Deming. pendekatannya ada dan meningkatkan suatu produknya juga. Sekian. Oh ya, oke. Kualitas produk. Thank you, Kay. Ya, ya, ini yang lagi in sekarang itu adalah bagaimana menghasilkan produk berkualitas. Karena yang namanya produk yang bagus, misalnya sama-sama Apple nih, mau Apple yang 11, iPhone 11 apa iPhone 13, itu kan kita lihat mana yang paling bagus di antara yang paling bagus misalnya ya. Produk, kita ngelihatnya quality. Nah, dari sekian ahli, dari Taylor sampai di Goldman, yang memikirkan tekan quality produk itu ya hanya si Deming gitu kalau saya lihat ya. Makanya disebut TQM, bagaimana menghasilkan bagaimana perusahaan mengelola produksi sehingga menghasilkan produk berkualitas. Karena produk inilah yang akan jadi senjata setiap perusahaan bersaing. Is that the point ya, teman-teman? Kenapa Deming? Betul, Kay? Oke, thank you. Siapa lagi? Satu lagi. Si favorit yang mau favoritkan ya, Florencia. Florencia Omatan. Makasih, Bu. Ah, Eh, untuk favorit saya sama seperti Kayla, Ibu. Dem. Edward Deming, karena Ah, dalam manajemen dia menekankan standar dalam berproses, sehingga bisa kita ketahui bahwa ada target dan tujuan yang jelas dalam hasil-hasil produknya. Oke, thank you. Bukan karena ini ya, jangan-jangan karena nenek moyang atau jangan-jangan kakek-kakek buyutnya kalian nih akhirnya milih aku Deming nih kayaknya kakek aku zaman dulu. Aduh, berdua milih Deming ini kakek gue nih, Bu gitu. Keren banget kakeknya profesor zaman tahun 1900 ya. Oke, terima kasih Florencia Deming sama-sama membahas tentang produk berkualitas itu gimana gitu ya. Berstandar, terstandar ya benar. Mengelola sebuah produksi perlu ada standarisasi gitu kan. Oke, ini sebenarnya Deming itu pendekatan mekanistik ya, tidak pendekatan human loh, bukan human ya. Karena kalau mau pakai Deming, yang perusahaan yang pakai Deming itu kebanyakan kayak di Cina ya, kayak Huawei gitu kan, perusahaan yang wow itu kerjanya sampai hampir 24 jam ya. Nah, itu biasanya pakai Demings. Kenapa? Yang penting hasilnya bagus. Tidak peduli mereka karyawannya tidak libur kayak gitu. Yang penting kualitasnya itu Demings. Deming mengenyampingkan humanistik. Tapi kalau misalnya perusahaan yang bagus, rata-rata memang kejam sih sama karyawannya. Kayak Tesla kan juga kejam ya, ke konon seperti itu. Bentar, ini kok ke pause ya. Nah, oke, terima kasih sudah dapat 3 yang tadi memberikan favorit teorinya. Tolong di grup WhatsApp kalian menyebutkan nama dan NIM-nya ya, ya Gilbert, kayak sama Valencia. Nama dan NIM-nya silakan diketik, kalian kirim di grup gitu aja. Nama saya ini Bu, gitu, name langsung aja supaya saya tahu untuk dicatat ya. Tunggu, saya bukakan kembali slide share-nya. Ada sedikit kendala tadi.
Oke. Ya, jangan lupa ya nama dan ini 3 orang tadi dikirim ke grup. Baik, Ibu. Ya, previewnya, aduh, tidak nongol. Sebentar ya. Tiba-tiba hilang. Oh ya, sudah ada semua. PowerPoint-nya ada di grup apa di Google Classroom. Ada di Google Classroom. Nanti kita cek bersama Google Classroom-nya ya. Di sana database materi juga nanti kalau ada tugas kita masukkannya di Google Classroom saja. Presensi juga awal di sana. Oke, kita langsung masuk ke inti berikutnya. Dikit lagi sih, paling teman-teman ini sudah hampir ya, hampir pertengahan. Sudah setengah perjalanan kita. Mungkin nggak sampai jam 10 kalau ini udah selesai sih. Kita ikutin slide ini aja. Yang penting teman-teman mendapatkan materi yang singkat padat dan juga sangat berisi karena ini kepakai terus besok-besok di profesi Anda apapun profesinya. Nah, dari semua teori tadi, dari Bapak A, B, C, D yang hitam putih sampai berwarna yang gonjreng, kita bisa definisikan, kita bisa ambil pengertiannya tentang manajemen. What is the meaning of management? Ya, intinya manajemen adalah proses perencanaan, proses mengorganisir, proses mengarahkan, hingga proses mengontrol, mengawasi bidang tertentu, di mana ini bertujuan untuk mencapai apa yang sudah ditetapkan di awal. Ini adalah sebuah proses kegiatan gitu ya. Proses kegiatan mengelola, intinya itu. Dari mulai planning, mulai mengorganisir orang, memilih orang, mengarahkan pekerjaannya masing-masing apa. Perencanaan itu perencanaan, makanya nanti ada sebuah kantor atau perusahaan itu bidang perencanaan itu ada ya, bidang perencanaan. Ada suara yang bocor. Lalu bidang berikutnya ada SDM. Ini mengurusin orang-orang atau pegawai itu disebut pengorganisiran tuh ada di situ. Lalu bagian pengarahan. Nah, pengarahan ini di semua bidang ya untuk sifatnya dari atasan atau pimpinan ke bawahan, bisa dari supervisor, bisa dari pimpinan puncak atau manajer atas atau tengah gitu ya. Lalu pengawasan, controlling ini dari semua bidang dilakukan masing-masing bidang gitu ya. Nah, apa aja yang dikelola? Pertanyaannya itu. Ini kan proses mengelola sebuah kegiatan dari mulai planning hingga mengontrol hasilnya, hasil kegiatan. So what kind of things that we have to manage then? Apa coba? Apa yang dikelola gitu ya? Yang dikelola adalah sumber daya, resources. Ini kuncinya ya. Manajemen itu manage resources. Aku tidak tulis di sini ya teman-teman, tapi teman-teman mungkin catat sendiri, ingat-ingat sendiri. Why we learn so much harder about management? What is the point gitu? Poinnya adalah resources. Di sini ada sebuah sumber daya, teman-teman. Sumber daya itu apa saja? Makanya di sini ada penggunaan sumber daya organisasi. Apa itu sumber daya? Ada apa jenis sumber daya itu? Sumber daya macamnya yang pertama adalah sumber daya manusia, people, human resource. Makanya ada yang disebut HRD, Human Resource Development. Manusia atau kita ini sebagai sumber daya. Kita ini kan satu kesatuan, ada pemikirannya, ada keinginannya, pengen gaji berapa, anaknya berapa, pengen naik pangkat enggak. Itu artinya kita sumber daya yang bisa diarahkan, dibentuk, dimotivasi, bahkan dibully. Ini artinya sumber daya yang bisa dibentuk. Sesuatu yang bisa dibentuk it's mean resources. Human is resources. Makanya ada buku khusus nanti ya sumber daya manusia. Human capital resources itu khusus manajemen sumber daya manusia. Itu ada lagi. Terus sumber daya berikutnya selain people atau human atau capital adalah sumber daya
uang, money, ya, ada uang. Nah, uang ini juga perlu dikelola. Makanya dalam perencanaan yang paling pusing itu adalah finance-nya. Makanya keuangan termasuk Anda ini sebenarnya adalah tim elit karena perencanaan keuangan itu yang paling menentukan selain orang-orang SDM-nya. Pertama malah menurut saya uang dulu deh, budgeting dulu malah habis itu menentukan orangnya ya, resource-nya. Resource uang dulu baru manusianya. Terus yang ketiga, modal apa coba? Sumber daya yang ketiga, ada yang tahu? Gelas, benda, sifatnya benda ya. Apa? Sumber daya, bahan baku gitu ya. Sumber daya material. Sumber daya alam. Ya, Sumber daya alam. alam atau bahan baku. Bisa ya sumber daya alam atau bahan baku. Karena namanya perusahaan itu memproduksi atau menghasilkan atau menjual kembali atau bahkan menjadi eh, tengah ya atau supplier aja. Tetap ada barang yang kita hasilkan atau ada jasa yang kita ingin berikan ya. Tidak harus barang, bisa jasa. Jadi sumber daya itu untuk yang utama ada 3. Bahkan nanti kalau Anda cari bisa lebih dari 3 sumber daya. Sekarang itu banyak banget ya. Ini termasuk sumber daya yang bersifat teknologi ya, ada bahan baku, ada teknologi dan sebagainya. Oke, ada 3 ya. Jadi yang dimaksud di sini proses dan pengelolaan, proses pengelolaan tuh mengelola sumber daya. Nanti ditanya ketika tes ya atau ketika nanti wawancara di bagian HRD sebenarnya apa sih manajemen? Kadang seperti itu waktu interview ya. Nah, lalu apa sih tugasnya manajemen gitu ya? Mengelola apa sih? Ya mengelola sumber daya yang ada di perusahaan yang untuk mencapai tujuan perusahaan. Nah, tujuan perusahaan itu apa? Pertanyaan berikutnya, what is the purpose of the corporate? Apa tujuan dari perusahaan sebenarnya? Susah-susah mengelola sumber daya itu apa yang mau dicapai sih? Apa yang mau dicapai? Nah, tentunya harus tahu jenis perusahaan itu ada 2 besar. Ada dua jenis klasifikasi perusahaan di dunia. Perusahaan profit Perusahaan dan dagang dan perusahaan jasa. Toh? ya, itu yang jenis ini ya berdasarkan barang yang dijual itu jasa dan barang. Kalau berdasarkan secara umum adalah perusahaan profit dan non profit yang menghasilkan uang dan tidak menghasilkan uang. Yang menghasilkan uang atau mencari profit, contohnya ada BUMN, apalagi BUMN termasuk bank dan kawan-kawan ya. Yang tidak profit apa? Yang CPNS-an itu loh. Apa coba? Ya, yang di kementerian itu ya, pemerintah itu kan, Pemda itu ya, itu kan pelayanan ya, lebih ke pelayanan. Jadi output dari perusahaan perusahaan swasta atau kita sebutnya sebagai hmm, aku kok lupa istilahnya ya. Private ya, private organizations sama public organizations. Ada 2 jenis perusahaan besar di dunia itu public organization, organisasi bersifat publik milik pemerintah. Yang kedua organisasi bersifat milik swasta, private. Nah, private ini yang mencari untung, gitu ya. Yang publik tidak mencari untung, seperti Pemda, pemerintahan, NGO, WWF. Tapi sekarang WWF cari untung ya. Non profit itu seperti charity ya, perusahaan charity gitu. Nah, yang mencari untung yang kalian besok mati-matian untuk bisa dapat kerja, yang kalian ingin kerja ya, perusahaan impian kalian itulah yang disebut private organizations. Nah, tujuannya apa? Ya ada 2 tadi. Kalau misalnya tujuannya melayani publik, ya tentu saja pilih pemerintah. Jadi nanti manajemennya adalah manajemen pelayanan publik gitu. Jadi ya beda ya, apa yang dikelola itu tergantung apa tujuan perusahaannya dan apa jenis perusahaannya. Itu ya. Oke, paham ya. Kalau perusahaannya private cari untung, berarti yang dikelola 3 benda tadi, 3 resource tadi, orangnya ya juga dikelola, bahan bakunya dikelola, keuangannya dikelola. Lebih rumit. Mana lebih rumit private? Lebih rumit perusahaan swasta. Karena sekarang perusahaan publik, pemerintah, kiblatnya atau role modelnya adalah perusahaan swasta. Sekarang universitas saja sudah cari untung ya, sudah jadi berbadan hukum, sudah harus bisa menghidupi
operasionalnya sendiri, harus bisa punya generating income sendiri, harus punya rumah sakit, pom bensin, kolam renang, supermarket gitu ya, supaya nanti UKT tidak 100% dari mahasiswa, tapi dari hasil jualannya mereka. Nah, gitu kira-kira. Depannya nanti semuanya yang bersifat publik akan mengarah kepada yang bersifat private mencari untung. Bahkan di luar negeri, universitas-universitas itu yang tadinya publik sudah berubah hybrid menjadi private, udah cari untung gitu ya. Oke, itu sekilas definisi manajemen. Sehingga ada juga yang disebut dengan kerjasama dan lain sebagainya, gitu ya. Yuk, kita masuk lagi. Ini ada berapa slide lagi ya? 6 lagi sih, 30 slide doang. Nah, ini ciri khusus. Ciri khusus itu adalah yang pasti ada atau yang jelas-jelas itu merupakan bagian dari manajemen atau sebuah pengelolaan, mengelola ya, how to manage. Bagaimana mengelola itu bisa berjalan, ada 4 ciri ini. Jadi harus ada 4 syarat kalau memang ingin dikelola. Misalnya gini, aku tak ini ya, aku mau membuka usaha gitu. Aku ingin mengelola sesuatu. Tapi kalau tidak ada orangnya, ya cuman diri sendiri, bisa sih kita manage, misalnya manajemen waktu, manajemen diri, atau manajemen kolbu ya, hati kita yang kita kelola. Bisa sih, cuman kan absurd ya. Tapi yang di sini dimaksud mengelola itu adalah mengelola sumber daya tadi yang dimaksud. Minim-minimnya adalah 2 orang atau kelompok, terus kita bikin usaha bareng, atau kita mencapai tujuan bersama. Bahkan manajemen yang sifatnya contek-mencontek di kelas juga disebut manajemen ya, ada tujuannya ya, supaya lulus dengan nilai baik, akhirnya mencontek, kita manage dengan baik prosesnya, kita perkecil ini catatan, kita bawa ke kelas, kita kerjasama bareng gitu ya. Bisa juga disebut dengan manajemen, tapi manajemen yang mungkin negatif purpose ya, gitu, untuk di dunia pendidikan. Itu contoh yang kurang. Jadi kurang lebih kalau memanage itu harus ada 4 ciri itu ya. Ini hanya sekilas contoh aja, harus ada orang, ya harus lebih dari 2 orang, dan orang itu harus saling bekerja sama, berkolaborasi. Kalau tidak berkolaborasi jalan sendiri-sendiri, itu bukan manajemen. Bahkan ada perusahaan kok nggak maju-maju, tidak dapat untung, bahkan rugi, menutup pabriknya. Jangan-jangan tidak ada kerjasama yang baik, tidak ada komunikasi yang baik. Artinya apa? Manajemennya buruk. Makanya itu yang disebut dengan manajemen buruk. Karena ciri-ciri ini, syarat ini ada yang tidak terpenuhi atau tidak jalan, atau tidak sesuai standar. Prosesnya tidak bagus, tidak baik, tidak pernah ada laporan keuangan gitu ya. Tujuannya tidak jelas, tidak pernah diupdate kembali, mengikuti adaptasi perkembangan. Nah, makanya tutup karena manajemennya buruk atau tidak bagus. Oke, lanjut ya. Kurang 5 slide lagi kalau nggak salah. Ini bayi udah mulai ongak-ongak. Faktor yang mempengaruhi kehidupan organisasi atau faktor yang mempengaruhi perusahaan. Tadi kan sudah dijelaskan ya, ada 2 perusahaan, ada 2 jenis organisasi secara umum gitu ya. Kalau profit tadi barang dan jasa jenisnya, bisa barang dan jasa jenisnya ya. Ada perusahaan badan hukum dan tidak berbadan hukum juga. Nah, apa yang mempengaruhi perusahaan itu punya dinamika dan perlu melakukan pengelolaan sumber daya gitu. Yang pertama itu adalah faktor adalah faktor, aduh 10 menit lagi, oke deh 5 slide dalam 10 menit. Yang pertama faktor dari pemilik perusahaan. Kalau kita sebagai owner bisnis, kita pasti ingin untung yang banyak supaya bisa menggaji karyawan, jualan kita laku keras, nah itu sudah pasti pressure untuk bawahan. Nah ini akan mempengaruhi manajemen. Akhirnya terjadilah manajemen pemasaran atau menjual barang dengan strategi tertentu ya. Inilah akhirnya manajemen itu berjalan, pengelolaan pemasarannya berjalan, pengelolaan sumber daya manusianya berjalan, pengelolaan sosial media jadi berjalan juga karena ada sebuah tujuan dan tekanan dari CEO goals-nya. Lalu kedua ada teknologi, karena sekarang sudah pakai sosmed semua, jualannya otomatis harus mengikuti gitu ya. Ada kompetitor baru, itu biasanya pengusaha tidak bisa tidur. Kalau Anda benar-benar seorang business owner, ketika kita ada follower,
sama-sama jualannya mirip dengan kita, aduh kita biasanya nggak bisa tidur ya. Kita memikirkan strategi pemasaran yang unik, gimana caranya kita merebut pasar kembali. Nah itu faktor yang sangat mempengaruhi ya, mempengaruhi jalannya usaha. Nah, lalu ada tuntutan masyarakat, maunya beberapa produk itu seleranya diikuti. Mereka punya keinginan ya. Pasar tuh selalu punya keinginan tentang produk yang mereka harapkan. Lalu kebijaksanaan pemerintah ini adalah terkait dengan aturan teman-teman. Nanti di sini ada aturan, aturan dagang atau juga aturan pajak, bahkan pajak ya, pajak dari produk atau nilai produk itu juga ada, PPN dan sebagainya. Itu adalah masuk kebijaksanaan atau kebijakan pemerintah. Jadi perlu diperhatikan. Ya orang jualan, orang berbisnis harus tahu hukum bisnis, jadi harus belajar juga hukum dan etika bisnis ya. Selain manajemen, kalian juga nanti kayaknya dapat etika bisnis kalau nggak salah ya. Lalu yang keenam, pengaruh dunia internasional globalisasi tentu saja karena kita kan ada di menjadi bagian dari negara kesatuan global ya, artinya kita ada di bawah aturan internasional soal perdagangan dan lain sebagainya. Karena ada ASEAN, ada IMF dan juga apa namanya Kementerian Keuangan dan sebagainya, otomatis itu menjadi aturan yang perlu diperhatikan. Yang ketujuh, lingkungan sosial ekonomi seperti sekarang ini, semua orang jualannya online, pakai live dan banyak yang mulai meninggalkan toko offline. Nah, itu artinya ada perubahan pengaruh budayanya sudah pakai handphone semua. Zaman Taylor jelas tidak ada handphone, tapi zamannya Goldman sudah pakai handphone. Ekonomi juga pakai e-wallet ya kebanyakan. Nah, sosial ini kebanyakan orang-orang pada menggunakan sosial media untuk bersosialisasi atau menggunakan X ya. Oke, berikutnya ada tingkatan manajemen. Ini manajer lini, menengah, dan puncak. Jadi ini sebagai ini aja ya pengetahuan singkat saja. Di perusahaan itu ada tiga jenis manajer ya. Manajer yang paling puncak, manajer menengah, sama manajer lini pertama. Nah, lini pertama itu biasanya di bawahnya menengah sih teman-teman. Seperti wakilnya dari yang menengah ya, puncak tuh CEO-nya, lalu di bawahnya ada manajer bidang-bidang, yang bawahnya lini pertama itu biasanya supervisor kita bilang, supervisor ya. Oke. Nah, ini kita simpulkan conclusions dari aliran teori dan tokoh manajemen. Kita simpulkan saja bahwa konsentrasi ilmu manajemen itu ada yang klasik, ilmiah, organisasi yang klasik, yang perilaku, ada yang ilmu manajemen. Nah, yang disebut dengan klasik itu tadi yang awal ya, termasuk scientific management, lalu yang classical ini juga ada. Nah, ada tokoh-tokohnya juga seperti berikut ini ya. Taylor, Fayol, sama Owen itu masuk yang scientific. Sedangkan yang Weber itu juga administratif juga ada masuk di sini. Fayol bahkan masuk 2 ya. Dia punya 2 konsentrasi teori di sini. McGregor, Mintzberg ini biasanya orang psikologi ya. Behavioral ini manajemen perilaku. Ini biasanya untuk mengukur SDM. Sedangkan yang 2 terakhir ini kita mungkin akan pelajari minggu depan. Manajemen teori yang kuantitatif ini lebih ke mesin ya. Sistem informasi seperti logaritma. Seperti algoritma YouTube dan sebagainya. Itu kita menggunakan kuantitatif manajemen teori seperti CRM. Sekarang berkembangnya seperti itu ya. Berapa likes yang harus didapatkan kalau posting di jam sekian itu sudah masuk ke kategori quantitative management modern theory. Ini bergabung berdua gitu ya. Nah, semakin rumit kan karena kita mengikuti perkembangan zaman. Oke, ini singkat saja. Jadi untuk yang kuantitatif manajemen teori areanya ada 3. Di bagian sains, di bagian operasi, dan juga di bagian sistem informasi yang cukup rumit. Karena di situ ada software, aplikasi, dan kawan-kawan. Ini biasanya anak IT dan anak SIM ya. Nah, manajemen itu juga ada konsentrasi ini sih, konsentrasi manajemen informasi sistem ya. Ada simulasi dan sebagainya, simulasi komputer dan sebagainya. Sedangkan modern manajemen teori di sini ada meliputi manajemen strategik dan excellent management. Nanti kita akan pelajari minggu depan.
untuk yang 2 ini terakhir. Oke, mungkin cukup itu saja teman-teman untuk slide-nya. Aduh, maaf ya. PowerPoint bisa dikirim, sudah saya infokan di Google Classroom. Mungkin saya bisa cek kembali Google Classroom-nya supaya teman-teman nanti tidak bingung. Udah kurang berapa menit nih? Set kurang 3 menit. Hmm. Silakan perhatikan. Ini ada Google Classroom punya teman-teman kelas 1B akuntansi. Nanti silakan masuk ke presensi, klik hadir. Nanti dari sini ini baru 13 anak. Dari yang hadir ini saya masukkan ke si adik Nona ya. Supaya saya tidak panggil satu-satu untuk menyingkat waktu. Silakan klik hadir ya. Oke, tolong diperhatikan. Silakan masuk ke Google Classroom. Atau nanti sebentar lagi saya berikan linknya supaya teman-teman tinggal ngeklik saja. Tinggal klik saja nanti. Oke, ini materinya di sini. PPT-nya ada di sini di bagian materi. Nanti link dari rekamannya juga akan saya masukkan. Silakan nanti RPS-nya juga sudah saya input. Sudah ya? Nah, RPS-nya sudah saya input juga di sini ya. Oke, jadi sudah lengkap. Nanti kalau ada tugas saya tinggal tambahkan. Misalnya teman-teman tinggal submit saja nanti di sini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tinggal 2 menit nih. Silakan, Germalindo. Oke, terima kasih Bu. Ya. Tadi kita di awal membicarakan tentang Frederick Taylor, di mana dia itu lebih mementingkan Ya. kerjanya daripada psikologi dari para pekerja. Ya. Di mana menghasilkan memproduksi banyak barang. Nah, pertanyaan saya, bagaimana cara Bapak Taylor memperkenalkan produknya yang banyak itu yang diproduksinya ya kepada konsumen, Ibu? Oke. Oke, terima kasih Germalindo Tero. Bagaimana Pak Taylor mempromosikan atau memperkenalkan produknya ya? Kebetulan Taylor di sini mungkin pemilik pabrik atau dia seorang pengamat atau ilmuwan. Jadi bukan sebagai CEO atau pengelola dari pabriknya. Otomatis dia hanya memfokuskan menghasilkan produk saja sebanyak mungkin. Nah, untuk bagian yang memperkenalkan produk itu kalau zaman revolusi industri mereka menggunakan kapal ya, invasi ke negara lain. Invasi ke negara lain karena itu masih tahun 1800. Bayangkan Indonesia 1800 ngapain? Kayaknya masih perang kan. Saudagar masih naik kapal seperti itu. Jadi memperkenalkan produknya saat itu adalah dibawa oleh pedagang, ya, yang ada menggunakan kapal, ditawarkan ketika pedagang di daerah jajahan itu setuju untuk mengirimkan jumlah banyak, baru pabriknya Taylor bikin sebanyak mungkin. Itu ya. Jadi mereka ada bagian yang menginvasi menggunakan kapal-kapal itu sambil membawa dagangan. Jadi caranya seperti itu kalau tahun 1800-an tidak menggunakan sosial media kayak sekarang ya, pakai Instagram tinggal di DM mau jadi enggak supplier saya supplier lo gitu. Kalau mereka dulu masih naik kapal ya. Gitu ya, Germalindo. Tapi bukan Taylornya ya yang memperkenalkan. Kalau orang ilmuwan nggak mungkin dia jualan